Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ariana SPD selaku Guru Kimia SMA Negeri 13 Jakarta. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asam basa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Olivia Zahra dari absen 34 dari kelas F3. Langsung saja ke video pembahasannya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang teori asam basa yang akan dikemukakan oleh 3 para tokoh kimia. Tokoh yang pertama yaitu adalah Arrhenius, yang kedua yaitu adalah Bronsted-Lowry, yang ketiga yaitu adalah Lewis. Oke, dari yang pertama dulu. Yang pertama yaitu adalah asam basa Arrhenius. Asam basa Arrhenius, menurut asam basa Arrhenius, asam adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ dalam pelarut air. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- dalam pelarut air. Contohnya, senyawa HCl yang menjadi H+ dan Cl-. Lalu yang kedua yaitu adalah NaOH. NaOH termasuk basa karena menghasilkan Na+ dan OH-. Oke, yang kedua itu adalah asam basa Bronsted-Lowry. Apa sih yang dikatakan Bronsted-Lowry? Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah memberi atau sebagai donor dari proton H+, atau yang bisa dibilang jumlahannya itu adalah banyak, sedangkan basa adalah menerima akseptor dari proton H+, atau jumlah hanya itu adalah sedikit. Lalu yang ketiga yaitu adalah asam basa Lewis. Yang dikatakan Lewis adalah asam menerima elektron atau sebagai akseptor elektron dengan ciri-ciri bermuatan positif dan tidak ada PeB. Sedangkan basa adalah memberi donor atau sebagai donor elektron dengan ciri-ciri bermuatan negatif dan ada PeB-nya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk 3 tokoh para penemu kimia dari asam basa. Lalu selanjutnya adalah ke pengertian asam basa dan lain-lainnya. Oke, yang kedua yaitu adalah pengertian. Pengertian di sini kita bisa tarik simpulkan bahwa asam sendiri adalah zat dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion atau hidrogen atau ion hidronium. Sedangkan basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Lalu bisa juga ditarik kesimpulan bahwa asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C, maupun jeruk nipis. Sedangkan basa rasa pahit yang licin bila dipegang seperti deterjen, pasta gigi, maupun kapur sirih. Dari kesimpulan tadi, langsung kita ke ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Oke, untuk ciri-cirinya ada 3 nih. Ada asam, basa, dan garam sesuai yang ada di gambar. Untuk asam sendiri rasanya masam, derajat keasaman atau pH-nya di bawah 7, lalu dapat memerahkan kertas lakmus biru, tidak merubah warna kertas lakmus merah, menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Lalu yang kedua yaitu adalah sifat basa. Sifat basa yang pertama rasanya yang pahit, yang kedua derajat keasaman lebih dari 7, yang ketiga dapat membirukan kertas lakmus merah, yang keempat tidak merubah warna kertas lakmus biru, yang kelima menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Lalu yang ketiga adalah sifat garam. Sifat garam rasanya manis, asin, atau tidak berasa seperti hambar. Derajat keasamannya sama dengan 7 atau netral. Yang ketiga tidak berubah warna kertas lakmus. Lalu yang keempat tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Oke, yang ketiga saya akan memaparkan indikator dari asam basa. Indikator dari asam basa terbagi menjadi 2, yaitu adalah indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami itu adalah bahan-bahan alami. Saya sebutkan aja contohnya adalah ekstrak bunga sepatu. Kalau asam dia berwarna merah, kalau basa berwarna hijau, dan kalau netral itu berwarna ungu. Lalu yang kedua yaitu adalah ekstrak kulit manggis. Kalau asam itu berwarna coklat kemerahan, kalau bersifat basa itu adalah berwarna biru kehitaman, kalau netral itu berwarna ungu kehitaman. Lalu yang ketiga adalah ekstrak kol ungu. Jika asam dia berwarna merah muda, jika basa berwarna hijau, dan jika netral berwarna ungu. Lalu yang keempat adalah ekstrak kunyit.
Jika asam dia berwarna kuning, jika basa berwarna jingga, dan jika netral berwarna kuning terang. Lalu yang kedua yaitu adalah indikator buatan. Indikator buatan jika ada di laboratorium itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kertas lakmus, yang kedua adalah kertas indikator universal, dan yang ketiga yaitu adalah larutan indikator universal. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang penentuan pH dari larutan asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Untuk yang pertama yaitu adalah asam kuat dan basa kuat. Asam kuat sendiri terbagi menjadi 7 senyawa. Yang pertama itu adalah HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah H+ sama dengan M atau konsentrasi dikali valensi atau A, jadi M dikali A. Untuk pH-nya sama dengan min log H+. Sedangkan basa kuat senyawanya terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, dengan rumus OH- sama dengan Mb dikali valensi B atau M dikali B. Untuk POH sama dengan min log OH- dan pH-nya 14 dikurang POH. Lalu yang ketiga yaitu adalah asam lemah. Asam lemah sendiri senyawanya banyak sekali selain asam kuat dari 7 yang sudah saya sebutkan. Untuk contoh senyawanya seperti HCN, CH3COOH, H2S. Untuk rumusnya sendiri H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Untuk pH-nya sama dengan min log H+. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah basa lemah. Basa lemah sendiri senyawanya banyak sekali seperti asam lemah, tetapi dari basa kuat selain dari 8 basa kuat yang sudah saya sebutkan. Contohnya saja saya berikan yang seperti NH3, C6H5OH dengan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Untuk POH sama dengan min log OH-. Untuk pH 14 dikurang POH. Oke, setelah saya kemukakan dari 3 tokoh penemu asam basa kimia, lalu saya menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, lalu ada indikator asam basa, lalu ada penentuan pH dari asam lemah basa lemah, asam kuat basa kuat, dan yang terakhir adalah contoh dari menerapkan pH-nya. Langsung saja ke video selanjutnya. Oke, untuk contoh soal dari pH larutan asam basa itu adalah contoh soalnya. Yang pertama adalah larutan 100 ml CaOH 2 kali dengan 0,005 M, hitung pH larutan tersebut. Solusinya yang pertama, CaOH 2 kali termasuk basa kuat dengan rumus OH- sama dengan M dikali B. B adalah jumlah OH dengan M dikali B, berarti M-nya 0,05 dari M sini dikali B-nya dari 2 dari sini, berarti sama dengan 0,01. Ini baru OH- atau sama dengan 10 min 2. Untuk POH-nya sama dengan min log OH- sama dengan min log 10 min 2, berarti POH-nya sama dengan 2. Untuk pH-nya berarti pH plus POH sama dengan 14. Untuk pH-nya 14 dikurang POH, 14 dikurang 2 dari POH tersebut sama dengan 12. Jadi untuk pH keseluruhannya berarti adalah 12. Oke, sekian video dari materi asam basa saya. Semoga Bu Ariana suka dengan materi saya kali ini, dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik di rapor saya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.